Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya LTG ya, gitu deh. Oke teman-teman, jadi ini adalah paket yang kita tunggu-tunggu. Paket dari Riau yang isinya adalah VGA low budget gitu ya. VGA copotan PC build up dari Dell gitu kan. Ini harganya murah banget, makanya lagi banyak dicari gitu ya. Ini seller ini paling murah dan stoknya udah habis. Pasti diborong sama seller-seller tidak bertanggung jawab yang mau jual harganya berkali-kali lipat. Oke, penasaran kayak gimana? Langsung aja kita unboxing. Ya, ini adalah VGA AMD Radeon R5 340X 2GB 64bit DDR3 dari Dell yang dibuat untuk PC build up gitu kan. Dan untuk gaming sih gua rasa bisa tipis-tipis, tapi sayangnya kita udah dapat dengan posisi yang cacat seperti ini ya, bengkok. Tapi ini masih bisa kita lurusin nantinya ya untuk ininya. Dan untuk displaynya di sini menggunakan DisplayPort. Gua akan coba buka ya. Ini kelihatannya sih bersih, tidak ada segel di bagian pin heatsinknya. Tapi sebelum kita pakai emang harusnya kita dipasta dulu guys. Takutnya nggak ada pastanya. Gua beberapa kali beli barang elektronik pernah nggak diripasta, dan ketika gua buka tuh kaget ya. Kagetnya ya begitu guys, pastanya kering. Itu sangat berbahaya kalau kita nggak ngeh. Awalnya normal, nanti pemakaian lama jadinya malah berbahaya gitu ya guys ya, malah merusak komponen. Dan VGA nya seperti ini masih mulus banget, masih bagus kelihatannya di sini guys. Tahunnya tahun 2000 berapa ya di sini ya, BS. Oke, tahun 2000. Oh, untuk segel, oh mungkin segelnya segel dari toko ya. Segel dari toko sih 2026. Tapi bulannya tapi apa ini, tanggal 5? Enggak, 2026 bulannya bulan 5, bulan 4 harusnya, salah centang dia. Udah ke bulan 5 aja dia, gila tuh coy, garansinya melewati ya. Oke, ini bukan HDMI. Ini kayaknya DisplayPort. HDMI enggak gini, ini DisplayPort guys. DisplayPort, yang ini DVI. So, untuk harga yang gue beli sekarang, gue bilang ini masih cukup worth it. Ingat, ini bukan untuk game berat. Ini low profile, jadi game-game low end aja ya guys ya. Ini seperti ini ya ininya. Oke. Penasaran kayak gimana? Ya kalau misalkan untuk di benchmark udah pasti FPS itu kecil, cuma di 7 sampai 8 FPS. Tapi kita pakai buat ngakalin game-game ringan. Ya paling kayak Point Blank atau game-game GTA mod gitu ya. Bisa jalan apa enggak gitu ya. Untuk VGA ini sih gua rasa untuk tampilan itu oke gitu guys. Yang penting bisa tampil aja gitu, yang butuh VGA buat nampilin ya. Mungkin nanti ini bisa kita lurusin. Dan let's go, mari kita coba. Untuk game yang pertama adalah Plants vs Zombie. Ya, ini sebenarnya game ringan ya guys ya, karena tanpa VGA aja game ini udah bisa berjalan gitu. Cuma kalau misalkan pas bagian bosnya itu terasa agak berat. Nah, kita coba menggunakan VGA ini tuh tembus di 60 fps ya. Selama 1 jam gue coba nggak ada frame drop, dan GPU ini hanya bekerja di kisaran 23 sampai 24%. Kadang yang naik tinggi itu hanya CPU nya, itu pun tidak lebih sampai 30% ya guys ya.
Jadi gua rasa VGA ini kalau misalkan untuk Plants vs Zombie masih aman-aman aja ya guys ya, karena memang nggak terlalu berat game ini dan 60 fps non-stop gitu ya, bagus, nggak ada from drop, luar biasa di game Plants vs Zombie. Oke, untuk game selanjutnya ada GTA Indonesia atau GTA Extreme ya teman-teman. Nah ini nih, ini juga termasuk game ringan, cuma yang bisa bikin berat itu ketika banyak partikel atau efek. Bisa dibilang kalau misalkan kalian banyak pakai mod itu bisa mempengaruhi grafik dari si GTA mod ini ya guys ya. Tapi di sini lancar guys ya, aman-aman aja gitu ya. Dan untuk prosesornya ini aku menggunakan prosesor i5 3470 ya. Ini nggak pakai SSD, ini full pakai hard disk, nggak ada masalah sama sekali gitu ya guys ya. Bisa kalian lihat ya. Untuk FPS-nya lagi perang nggak perang, di sini aman di 30 aja ya guys ya. Dengan GPU sekitar ini kalau nggak salah sekitar 30%-an penggunaan CPU dan juga GPU-nya guys ya. Wah, nggak terlalu berat gitu ya. Ini juga kalau misalkan dipakai ngebut-ngebutan juga nggak ada frame drop, jadi stabil di 30. Nah, fungsi dari VGA seperti ini itu sangat bermanfaat kalau misalkan dipakai untuk game-game seperti ini guys, kelancaran gitu ya. Jadi nggak terlalu maksa. Abang yang dites cuma game-game ringan, game-game PC jadul gitu kan ya. Ya karena memang sesuai dengan budgetnya gitu ya. Ini kan low end gitu ya. Shadernya juga nggak terlalu besar gitu ya guys ya. Tapi untuk game seperti ini yang full mode itu kalau udah lancar itu bagus ya. Karena punya temen gua itu AMD kalau nggak salah tuh A8, dia nggak sanggup guys buat jalanin ini ya, pasti ada ngelek-ngeleknya gitu guys, karena dia nggak pakai VGA, padahal IGPU-nya itu R7 ya, itu udah bagus harusnya, tapi nggak sebagus yang VGA card kayak gini gitu guys, pasti ada frame dropnya. Dan sementara ini lancar gitu ya, sementara ini gue mainin petualangan lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Tapi nggak fair bang kalau misalkan cuma dites game-game ringan. Oke, kalau misalkan begitu ya, kita akan tes ke game selanjutnya ya. Ini adalah game yang cukup high end. Oke, selanjutnya kita tes game Resident Evil. Di sini menggunakan settingan high tapi shadow low ya. Ini 1080 ya guys ya. Pokoknya high end ini guys. Nah, di settingan ini kita mendapatkan FPS yang sangat rendah ya, itu antara 20, 21, 22, 23 ya. Tapi stabil di kisaran itu aja guys, meskipun melawan monster ya. Itu memang kadang ada frame drop, cuma nggak parah banget, nggak sampai ngeleknya lama gitu, nggak sampai delay parah. Di game ini juga kalau misalkan kita saksikan ya agak-agak lancar gitu ya, meskipun sebenarnya ini kinerja GPU-nya hampir 100%. CPU-nya juga hampir 100% ya. Jadi emang game ini cukup berat guys. Cuma aku coba sekitar setengah jam, nggak ada trouble sama sekali, lancar-lancar aja dan juga masih playable, enak kalau menurut saya. Ini nyaman sih kalau misalkan untuk pergerakannya, ini masih nyaman banget ya. Jadi nggak terlalu nge-lag. Oke teman-teman, jadi untuk review game-gamenya ini ya, dari yang ringan sampai yang lumayan berat, VGA ini sebenarnya masih mampu asal penggunaannya tidak berlebihan guys. Jadi sesuai kapasitasnya aja ya, jangan terlalu dipaksa berlebih. Karena apa? Kalau misalkan kita paksa di game-game berat, itu akan membuatnya is dead gitu ya guys ya. Dan sayangnya dari dua yang aku beli, satunya error gitu guys, satunya bahkan tidak tampil sama sekali ya. Awalnya sempat tampil tapi tiba-tiba fan-nya mati dan reject gitu ya, harus restart ulang. Tapi pada akhirnya saya ajukan komplain, untungnya sellernya baik, direturlah barang tersebut ya. Jadi yang satunya bisa, yang satunya nggak bisa, sayang banget. Padahal VGA-nya ini cukup bagus kalau cuma buat game-game ringan aja guys ya. Overall untuk semua settingan yang kita tes ini adalah resolusi high ya, 1080 ya teman-teman ya. Pokoknya resolusi high itu masih
jalan normal ya, termasuk Resident Evil ya, meskipun cuma 22 fps. Jadi segitu dulu deh ya teman-teman ya. Gua rasa untuk 2026 ini masih bisa dipakai, meskipun driver terakhirnya di 2019. VGA ini masih bisa dipakai untuk game-game ringan aja guys, jangan dipaksain untuk game-game berat. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau artikulasi yang kurang jelas, karena saya LTG gitu deh mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time di video selanjutnya.